Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bisnan Priyana dari kelas D dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dermatofitosis atau yang biasa disebut di masyarakat itu ringworm. Nah, dermatofitosis ini itu merupakan penyakit zoonosis superficial yang sangat adaptif meski disebut ringworm. Nah, penyakit ini itu tidak disebabkan oleh cacing, melainkan oleh sekelompok jamur yang memiliki enzim keratin unik yang memungkinkan mereka untuk mencerna keratin, protein penyusun kulit, rambut, dan kuku. Nah, kemampuan ini membuat mereka menjadi parasit obligat apa namanya pada jaringan tersebut. Nah, penyebarannya yang global, terutama di iklim tropis seperti Indonesia, dipicu oleh kelembaban tinggi yang mendukung pertumbuhan jamur dan kontak erat antara hewan dan manusia. Nah, pada hewan, selain dampak klinis, dermatofitosis ini juga akan menimbulkan beban ekonomi akibat penurunan produktivitas ternak, biaya karantina, dan penolakan dalam perdagangan hewan kesayangan. Nah, sifatnya yang bentuk spora tahan lama, Acroconidia di lingkungan membuat sangat resisten dan mudah menyebar melalui vomit atau benda terkontaminasi, sehingga wabah di populasi padat seperti shelter atau peternakan itu sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, masalah yang dibahas di sini itu adalah itu dari 3 aspek, yaitu yang pertama itu dari aspek biologis, yang dimana kita harus memahami berbagai spesies dermatofit penting karena masing-masing itu memiliki niche inang yang berbeda. Microsporum canis terutama bersifat zoofilik, menyukai hewan, dan menjadi penyebab utama pada kucing atau anjing. Sedangkan Trichopiton metanthropites itu sering berasal dari hewan pengerat. Nah, Trichopiton rubrum itu bersifat antrofilik, itu menyukai manusia. Nah, pengetahuan ini itu bisa membantu kita melacak sumber infeksi. Yang kedua itu ada aspek klinis dan diagnosis. Lesi klasik berupa alopecia sirkuler dengan pinggiran aktif sering kali tidak muncul pada tahap awal atau pada hewan yang sangat muda. Nah, sehingga dapat disalah tafsirkan sebagai penyakit yang lain. Nah, diagnosisnya akurat sangat penting karena banyak penyakit kulit seperti alergi kutu, skabies, atau gangguan-gangguan autoimun itu memberikan gambaran yang mirip. Nah, pemeriksaan lampu Wood hanya membantu spesies tertentu yang menghasilkan metabolit fluoresen sekitar 5% dari metafit canis. Nah, sehingga kultur jamur tetap menjadi standar emas. Lalu, dari aspek kesehatan masyarakat, sebagai zoonosis, dermatofitosis menjadi jembatan masalah kesehatan antara sektor kedokteran hewan dan manusia. Kenapa? Karena anak-anak, lansia, dan individu imunokompromis itu paling berisiko tertular penyakit peliharaan. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa penyakit ini adalah infeksi, bukan sekedar kurap biasa. Nah, menyebabkan penanganan yang tidak tuntas dan penularan berulang di dalam keluarga, atau seperti di dalam circle itu yang terus berulang-ulang. Lalu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi? Nah, interaksi ketiga kelompok faktor ini itu menentukan dinamika infeksi. Yang pertama, itu ada jamur. Tentu saja, ini salah satu faktor utama ya. Kemampuan dermatofit untuk menghasilkan anthoconidia yang dapat bertahan berbulan-bulan di lingkungan, karpet, furnitur, ataupun tanah, itu adalah kunci epidemiologi. Nah, beberapa spesies juga memiliki kemampuan membentuk biofilm pada folikel rambut yang membuatnya lebih resisten terhadap pengobatan. Lalu ada faktor inang. Nah, kerentanan tidak hanya tentang kekebalan umum. Faktor genetik tertentu mempengaruhi komposisi lipid permukaan kulit dan respon inflamasi lokal. Nah, membuat beberapa individu itu secara alami lebih rentan. Nah, pada hewan, itu gangguan grooming behavior atau pada kucing sakit atau obes juga dapat meningkatkan risiko terkena dermatofisis. Nah, selanjutnya itu ada faktor lingkungan dan manajemen, di mana lingkungan yang padat, stres, dan kotor adalah terlihat sempurna untuk wabah. Sirkulasi udara yang buruk, meningkatkan kelembaban lokal di kulit, praktik manajemen, dan seperti penggunaan sikat atau handuk bersama antar hewan adalah faktor mekanisme penularan yang efisien.
Di peternakan itu pemindahan hewan pembawa atau carrier itu tanpa karantina sering memicu wabah. Selanjutnya itu ada pencegahan dan penanganan. Eh, Kesalahan terbesar dalam penanganan dermatofilosis ini itu adalah hanya fokus pada hewan yang sakit karena spora jamur mencemari lingkungan secara luas. Dekontaminasi lingkungan adalah pilar terapi yang setara dengan pemberian obat. Tanpa ini, reinfeksi hampir sering terjadi. Lalu ada pengobatan itu harus agresif dan multimodal. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi spora di kulit dan bulu secara langsung, pencukuran luas jika memungkinkan, lalu dapat meningkatkan efektivitas. Nah, sampo anti jamur dengan kontak lama atau 10 menit itu lebih efektif daripada bilasan cepat. Lalu ada obat seperti itraconazole tidak hanya membunuh jamur aktif tetapi juga terakumulasi di keratin. Nah, memberikan efek protektif. Nah, penting untuk memahami farmakokinetiknya. Pengobatan pulse terapi misalnya seminggu diberi atau seminggu diistirahatkan, lalu sering digunakan karena efektif dan lebih ekonomis. Nah, vakum secara menyeluruh itu juga merupakan langkah pertama yang kritis untuk menghilangkan bahan organik di rambut atau kulit yang mengandung spora. Nah, desinfektan seperti N-nitroconazole atau larutan cucian atau clear hydrogen peroxide terbukti efektif membunuh spora di permukaan. Nah, pencegahan dalam populasi itu pada fasilitas seperti shelter atau kennel, kebijakan test and treat yang ketat diperlukan. Semua hewan baru dikultur dan yang positif diisolasi dan dirawat hingga sembuh. Pendidikan staf tentang biosecurity seperti mencuci tangan, menggunakan APD, tidak berbagi alat, itu sama pentingnya dengan pengobatan itu sendiri. Nah, kesimpulannya, dermatofilosis ini itu lebih dari sekadar infeksi kulit ringan. Kenapa? Ini adalah penyakit sistemik yang manifestasinya itu terlihat di kulit, dipengaruhi oleh status imunologi inang, dan dikendalikan oleh ekologi lingkungan. Keberhasilannya memerlukan pergeseran paradigma dari mengobati lesi menjadi memberantas infeksi dari populasi dan lingkungan. Kolaborasi One Health antara dokter hewan, dokter manusia, dan pemilik hewan sangat penting untuk memutus siklus penularan. Nah, resistensi terhadap obat anti jamur itu meskipun jarang ya, merupakan ancaman potensial jika penggunaan obat itu tidak tepat atau tidak rasional. Selanjutnya itu ada beberapa saran. Yang pertama itu bagi pemilik hewan itu jangan malu untuk menyembunyikan diagnosis. Transparansi membantu mencegah penularan ke hewan atau ke manusia lain. Sabar adalah kunci karena pengobatan selalu memakan waktu berminggu-minggu bahkan hingga berbulan-bulan. Nah, bagi dokter hewan, komunikasi yang jelas dan tertulis handout tentang protokol perawatan di rumah itu sangat penting untuk kepatuhan pemilik. Pertimbangkan untuk membuat paket perawatan yang sudah termasuk sampo anti jamur dan petunjuk dekontaminasi. Lalu bagi pemilik shelter atau peternakan, alokasikan itu anggaran untuk diagnostik rutin dan disinfeksi sebagai bagian dari biaya operasional, bukan sebagai reaksi saat wabah terjadi. Investasi ini tuh lebih murah daripada kita dari biaya karantina atau seperti pengobatan massal. Nah, bagi pemerintah atau asosiasi profesi, sertakan dermatofitosis itu dalam program surveillance zoonosis dan membuat pedoman nasional untuk penanganan wabah di fasilitas komunal. Kampanye edukasi publik dapat mengurangi stigma dan meningkatkan pelaporan dini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.